Baik anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Hendry. Kali ini saya akan membahas materi untuk anak-anak kelas 8 ya. Melanjutkan materi tentang koordinat kartesius. Kali ini kita akan memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita perhatikan ini anak-anak ya. Perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita perhatikan gambar pertama dulu ya, yang ini. Nah, di sini ada garis L1, garis L2, garis L3, dan garis L4. Nah, ini semua garisnya mendatar ya. Nah, keempat garis berwarna biru ini dikatakan letaknya sejajar dengan sumbu X. Jadi dua buah garis dikatakan sejajar apabila tidak ada titik perpotongan antara kedua garis tersebut. Jadi garis L1 dengan garis L2 itu sejajar, garis L2 dengan sumbu X juga sejajar, garis L3 dengan sumbu X juga sejajar ya. Jadi ciri-ciri garis sejajar itu adalah tidak ada titik pertemuan antara kedua garis tersebut jika kita panjangkan lagi garisnya ya. Tetapi keempat garis ini jika dibandingkan posisinya terhadap sumbu Y, maka dikatakan keempat garis ini saling tegak lurus ya. Nah, contoh garis tegak lurus adalah antara garis L1 dengan sumbu Y. Jadi garis yang saling tegak lurus adalah garis yang memiliki titik potong di satu titik, dan di titik potong itu dia membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, contoh garis L2 ini tegak lurus dengan garis sumbu Y, dan dia berpotongan di titik 0,3. Nah, ini namanya titik 0,3. Jadi ada titik perpotongannya. Nah, begitu juga dengan garis L4, dia juga tegak lurus terhadap sumbu Y dan berpotongan di titik 0,7. min 7 ya, 0,-7. Jadi perpotongan titiknya itu pertemuan antara kedua garis tersebut. Oke anak-anak, sekarang kita pindah ke garis sebelah. Nah, sekarang kita punya 4 garis berwarna hijau yang diberi nama M1, M2, M3, dan M4. Semuanya berdiri tegak ya. Nah, keempat garis ini dikatakan sejajar dengan sumbu Y ya, karena kalau kamu panjangkan lagi panah-panahnya ini, keempat garis ini tidak akan pernah bertemu dengan sumbu Y, atau mereka pun tidak akan pernah saling bertemu. Nah, itu adalah ciri-ciri garis sejajar. Tetapi keempat garis ini dikatakan semuanya tegak lurus terhadap sumbu X ya. Contohnya garis M1 ini dia tegak lurus dengan sumbu X karena dia berpotongan di titik min 5,0. Nah, ini namanya titik min 5,0 dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, garis M3 dengan sumbu X juga dikatakan saling tegak lurus karena mereka berpotongan di titik 2,0. Oke anak-anak ya. Nah, itulah pengertian dari garis yang saling sejajar dan garis yang tegak lurus. Ingat ya, garis sejajar itu adalah dua buah garis yang arahnya sama, sehingga ketika kita panjangkan kedua garis itu, maka mereka tidak akan pernah saling bertemu. Nah, kalau garis yang tegak lurus adalah dua buah garis yang berpotongan di satu titik dan perpotongannya membentuk sudut siku-siku ya. Nah, sekarang saya punya garis N1 dan N2 yang berwarna oranye atau merah ya. Nah, kedua garis ini saling bersilangan ya atau berpotongan di sumbu Y pada titik 0,2. Nah, kedua garis ini tidak bisa dikatakan tegak lurus atau sejajar terhadap sumbu X maupun sumbu Y karena mereka arahnya berbeda, miring ya. Jadi kedua garis ini dikatakan hanya berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis N2 ya, garis N2 yang ini itu memotong sumbu Y pada titik 0,2 dan memotong sumbu X pada titik min 1,0. Sedangkan titik N1 dikatakan
memotong sumbu Y di titik 0,2 juga, dan memotong sumbu X di titik 1,0. Ya anak-anak ya, jadi kita belajar 3 kedudukan garis terhadap bidang kartesius, yaitu sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Ya, kalian perhatikan terus videonya supaya kalian mengerti apa sih maksudnya 2 buah garis sejajar, 2 buah garis tegak lurus ya. Nah, saya akan contohkan lagi ya, ada lagi. Nah, ini contoh, ini adalah contoh garis yang sejajar tetapi hanya antara kedua garisnya aja. Ya, ini ada garis biru bernama garis M, ada garis hijau bernama garis N. Kedua garis ini kita katakan saling sejajar. Antara garis M dan garis N sejajar, tetapi garis M dan garis N tidak sejajar terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y karena mereka miring ya. Nah, garis M itu memotong sumbu Y pada titik, nah ini 0,4, dan memotong sumbu sumbu X itu pada titik sekitar min 1, berapa gitu ya, nggak tepat di min 1 atau min 2 ya. Nah, kalau garis N dikatakan memotong sumbu X di titik ini 2,0 dan memotong sumbu Y di titik ini min 0,6. Jadi 2 buah garis yang berpotongan itu nanti bisa kita cari titik potongnya ya anak-anak ya. Kurang lebih seperti inilah materi tentang posisi garis terhadap bidang kartesius atau terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mudah-mudahan kalian mengerti. Terima kasih, selamat belajar ya.